Ya, berikutnya adik-adik, setelah kita mempelajari ada Cambra, kemudian ada Karyogram, ada ICDAS, yang mereka semua adalah Career Risk Assessment Tools atau alat untuk Career Risk Assessment dan Career Risk, maka ini kita akan mempelajari yang berikutnya adalah Periodontal Risk Assessment. Jadi bagaimana kita menilai risiko karies pada penyakit periodontal. Ya. Nah, eh, ini yang digunakan adalah X 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, hexagon ini ya, di mana masing-masing punya sumbu, dan sumbu-sumbu ini masing-masing bukan mewakili ya, tapi ada angka-angkanya yang itu udah hasil dari keadaan yang pasien yang kita periksa. Nah, oke, kita langsung saja untuk percentage of sites with bleeding on probing ini pada sumbu pertama itu BOP, bleeding on probing, berapa persen? Ya, berapa persen dari yang kita periksa itu yang mengalami bleeding on probing atau perdarahan pada saat probing. Jadi, seumpama dalam satu gigi itu ada metode yang menggunakan 6 titik pemeriksaan. Kalian mungkin juga sudah pelajari dari diskobukal, kemudian bukal, mesiobukal, mesiolingual, lingual, dan diskolingual semuanya. Nah, itu kemudian dari satu gigi ini, kalau dia semuanya masih punya 20 gigi, berarti kan ada 120 sites pemeriksaan. Ya. Nah, dari per 120, nah ini pembilangnya berapa? Berapa ada ketemu eh, daerah yang bleeding, FH yang bleeding. Nah, itu kemudian di size per yang bleeding dibagi 120 kali 100%. Maka dapat persentase. Nah, di sini ada persentasenya itu 4, 9, 16, 25, 36 dan lebih dari 49 di sini. Nah, ini ada apa namanya garis tebal yang pertama, yang itu kalau kita dapat titiknya di dalam garis tebal ini maka itu termasuk low risk. Antara garis tebal pertama dengan garis tebal kedua ini moderate risk, dan yang di luar garis tebal kedua ini adalah high risk. Nah, individuals with percentage of mean BOP lebih kurang dari 10% itu low risk ya, yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi ini persentase. Kemudian yang kedua adalah sumbu kedua ini PD atau pocket depth lebih dari sama dengan 5 mm. Ya, dan di sini adalah sites, berapa sites yang ditemukan. Ya, pocket dengan kedalaman lebih dari 5 mm. Kalau tadi persentase, ini size-nya. Apakah ketemu 2, 4, 6, 8, ini 2, 4, 6, 8, 10, lebih dari 12. Ya. Batasnya ada di 4 dan di 8. Ini number of residual pockets with equals to atau more than 5 mm in depth. Kemudian berikutnya tooth loss, ya. Tooth loss of a total of 28 gigi. Jadi di sini berapa jumlah gigi yang hilang, tapi maksimalnya 28, tidak sampai 32 karena M3 tidak dihitung. Yang dihitung ini lagi gigi hilangnya. Ya, 2, 4, 6, 8, 10 dan sama. Yang 4 masuk dalam low, 4 bawah, 8 bawah. Ini juga jumlah gigi hilang ya, tapi maksimalnya 28 bukan 32. Nah, ini yang agak tricky atau agak berbeda perlakuannya, tidak sesederhana itu, yaitu bone loss per age. Ya, kehilangan tulang alveolar dibagi umur dalam tahun, usia dalam tahun. Nah, ini di sini 0,25, 0,5, 0,75 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Menghitungnya adalah kita harus mempunyai ronsen. Ronsen pada gigi yang mempunyai kondisi penyakit periodontal yang paling parah. Yang paling parah yang kita lihat ya. Kemudian dari ronsen itu kita lihat berapa panjang akar giginya, kemudian tulang alveolarnya itu panjangnya seberapa proporsinya dari akar giginya. Apakah separuhnya, apa sepertiganya, atau lebih dari itu ya. Nah, kalau seumpama separuh ya berarti separuh panjang akar itu sudah tidak
apa namanya, sudah tidak terlihat adanya tulang alveolar ya, kalau ketinggian tulang alveolarnya itu hanya sampai setengah akar, maka itu berarti 50%. Nah, 50% dibagi umurnya berapa? Nah, ya toh, itu didapatkan nanti bone loss per age. Ya, nah ini ada batasnya 0,25, kemudian 1. Nah, kemudian berikutnya adalah systemic and genetic aspects-nya. Di sini ada penyakit sistemik atau gangguan genetik tertentu yang memicu atau menjadi faktor risiko dari periodontal disease atau tidak. Kalau ada, langsung posisinya ada di high. Ya. Nah, yang terakhir adalah environment. Environment di sini ternyata yang diperhitungkan adalah frekuensi merokok. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin ke luar. Ya. Ya, di sini ada kalau NS itu non smoker, ada former smoker. Kalau disebut former smoker itu adalah sudah berhenti merokok paling tidak 5 tahun. Ya. Kemudian ada heavy smoker. Ya. Kalau heavy smoker itu more than 1 pack per day. Ya, merokoknya lebih dari 1 pack per hari. Occasional smoker atau OS itu kurang dari 10 batang rokok per hari. Moderate smoker itu 10 sampai 19 batang rokok per hari. Nah, ini tergantung berapa dapatnya. Ada NS, ada FS, ya. Nah, kemudian lebih dari 20 dan seterusnya merokok. Nah, kalau semua sudah diisi, maka kita akan menghubungkan antar titik itu menjadi bentuk sarang laba-laba ini, ya. Nah, ini kita bisa mengkategorikan. Kalau low risk, ya, periodontal risk assessment-nya masuk dalam periode low, maka semua ada di wilayah low dan boleh ada satu di moderate, tapi hanya satu saja, ya. At most one parameter in moderate risk factors. Seperti ini nih, ada satu BOP-nya agak-agak tinggi persentasenya, sementara yang lain di low, maka ini masuk low risk. Kalau moderate risk, ya itu paling tidak ada 2 parameter yang di moderate risk dan maksimal hanya ada 1 parameter yang high risk, yaitu moderate risk. Tapi kalau high risk-nya itu berarti paling enggak ada 2 parameter masuk di wilayah high risk. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kalaupun ada high risk, tapi high risk itu ada di BOP atau di PD ya, lebih dari sama dengan 5 mm ini, prospeknya atau ke depan masih mungkin bisa diperbaiki keadaan jaringan periodontalnya, karena ini kan terjadi akibat bukan given ya, tapi karena memang ada mungkin oral hygiene yang kurang baik dan seterusnya, ya. Nah, tapi sebaliknya kalau itu terjadi pada tooth loss, terjadi pada bone loss, apalagi terjadi pada environment atau sistemik yang itu tidak terelakkan, maka ya memang sangat sulit untuk mengubah ini menjadi ke risiko yang lebih rendah. Ya, tapi asalkan BOP dan PD ya itu kita masih bisa optimis. Tapi kalau yang lain itu kita mungkin agak berat. Baik, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang periodontal risk assessment, ya. Kita sudah dapat semua risk assessment untuk karies dan periodontal, mudah-mudahan bisa kita pahami dan Anda pelajari dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.